Halo, selamat datang di channel The Official Auto dan saya sudah berada di samping model terbaru dari Hyundai yaitu Tucson Hybrid. Ini adalah mobil yang benar-benar menarik. Karena apa? Ya ikuti terus video ini untuk mengetahui spesifikasi lengkapnya. Kalau kita ngelihat tampang depannya benar-benar atraktif. Kenapa? Karena Hyundai menerapkan grill yang benar-benar baru dari Tucson sebelumnya. Ini punya grill yang seperti menonjol. Ini ciri khas baru dari Hyundai. Banyak mobil-mobilnya yang menggunakan grill seperti model ini. Dan grill ini tuh mampu menampilkan radiator di belakangnya. Nah, yang paling menarik adalah lampunya. Ini ada lampu parametric dual hidden signature lamp, ini udah LED. Masuk juga di sini ada lampunya, sektor penerangan utamanya. Ini sebenarnya lebih ke daytime running light. Dan kalau kita lihat bagian cupnya ini dibuat ada garis-garis aksen garis ini untuk memberikan kesan lebih muscular. Karena memang Tucson ini dikenal mobil yang cukup tangguh melewati berbagai macam kondisi jalan. Dan dihadirkan dengan gaya yang lebih galak berkat adanya aksen-aksen ini. Kalau kita lihat di bumper, sebenarnya memang bumpernya ya model-model kekinian lah dengan tatanan ada DRL, kemudian di bawahnya lampu utamanya malah di bawah, kemudian baru bumpernya. Ini bentuknya cukup bisa dikatakan futuristik, tapi tetap mengandalkan atau menguatkan karakter tangguhnya. Overall tampilan depannya ini sangat atraktif. Nah, gimana dengan bagian samping dan belakangnya? Kita lihat sampingnya. Kalau kita lihat bodi sampingnya ini kesannya muskular banget atau berotot. Hyundai menerapkan karakter yang benar-benar kental dengan suasana mobil tangguh untuk Tucson Hybrid. Tentunya ini udah ada cladding di sisi yang menegaskan bahwa ini mobil SUV dan dia kontras bodi warnanya, ini warna hitam. Nah, untuk bodinya sendiri ini yang ada di samping saya ini disebut pine green metallic. Jadi dia nggak, sebenarnya kalau dari jauh mungkin kayak hitam ya, tapi sebenarnya ini warna hijau. Hyundai sendiri menawarkan Tucson dalam 5 pilihan warna. Mereka adalah Creamy White Pearl, Ultimate Red Metallic, Phantom Black Pearl, Titan Grey Metallic, dan ini adalah Pine Green Metallic. Nah, kita kembali lagi ke siluet bodinya, di mana Hyundai menerapkan siluet yang cukup menarik. Tadi saya sudah sebutkan bahwa dia muskular atau berotot. Ini diwujudkan melalui lekukan-lekukan yang cukup banyak. Bisa dikatakan lekukannya itu sangat banyak sebenarnya. Ada 1, 2, 3, bahkan di bawah sini. Di pintu panel pertama depan aja ini juga ada lekukan. Lekukannya cukup menarik, bisa dilihat kalau dari depan dari arah lampu, kemudian berhenti di tengah. Ini terbagi menjadi 2, ke bawah. Lekukannya kalau yang atas ini lekukan keluar, ini lekukan ke dalam. Begitu juga di bagian belakangnya, hingga ditarik ke belakang. Nah, di bagian atasnya, Tucson Hybrid ini menerapkan roof rail, warna hitam benar-benar hitam nih, kayak black piano. Kemudian juga ada panoramic sunroof, dan panoramic sunroof ini ukurannya gede banget. Dan dia bukan fix, artinya bisa dibuka. Kemudian di bagian samping ini ada panel atau aksen silver atau ini chromium ya, yang melintas dari ujung belakang ke ujung depan, tapi hanya di bagian atas, menjadi sebuah bingkai untuk jendela, tapi di bagian bawahnya dia tetap menggunakan model warna hitam. Dan pilarnya dibikin hitam, membuat seolah ini atapnya melayang atau floating roof. Nah, di bagian kaki-kaki kita bisa lihat peleknya punya desain yang ya, kalau kita lihat mobil saat ini, bahkan dari Hyundai sendiri, peleknya itu bentuknya udah aneh-aneh dan unik. Kalau dilihat ini ada dengan machine finishing, two tone, ada hitamnya, dan ini machine finishing. Ini ukurannya 19 inci, dibalut ban 235/55, artinya dia punya ban yang cukup mendukung untuk berjalan atau bertualang di berbagai macam kondisi. Nah, untuk Tucson sendiri, dia ditawarkan dalam 2 opsi ukuran pelek. Kalau di samping saya ini 19 inci, ada juga opsi ukuran 18 inci. Nah, ini bagian samping dari Tucson Hybrid. Punya kesan muscular atau berotot. Gimana bagian belakangnya? Kita lihat sama-sama. Tampaknya tim desainer dari Hyundai itu tidak hanya
terfokus pada bagian depan dan samping, tapi juga belakang. Mereka melakukan pekerjaan secara menyeluruh, bisa dilihat dari desain belakangnya yang nggak kalah atraktif dengan bagian depan. Ini sudah menggunakan teknologi LED dan bentuknya cukup unik dan atraktif. Bisa lihat ada light bar dari ujung ke ujung bodi. Kemudian ada aksen lampu di kiri kanannya. Ini tentunya seperti claw ya, seperti cakar atau juga bisa disebut gigi hewan buas. Kemudian di atasnya ini sudah ada spoiler, dia rata dengan bodi. Ditambahkan high mount stop lamp yang juga punya pola di dalamnya itu seperti di light bar sini. Nah sebenarnya by desain belakangnya nggak terlalu banyak hal-hal yang bisa dikatakan unik, dan menariknya sebenarnya dia menerapkan layer-layer dengan warna yang unik. Bisa dilihat dari bagian bawah ini seperti silver dengan warna yang agak lebih muda. Kemudian masuk ke atas ini adalah warna grey gelap atau abu-abu gelap, kemudian hitam. Baru masuk ke warna bodinya, di mana ini bodinya adalah pine green metallic sampai ke atas. Kemudian di kaca belakangnya diberikan defogger. Ini ada aksen hitam mengkilapnya atau black piano. Dan di atasnya kembali dengan warna body. Kita masuk ke kabin dari Tucson Hybrid, dan ini tampilan premium dan futuristik akan menyambut Anda. Kalau dilihat di dashboardnya ini terasa compact banget karena jarak dashboard ke windshield itu dekat banget. Dan Anda akan disambut ini panel instrumen digital, sebelahnya ini adalah head unit dan juga kontrol pusat, di mana ini dibuat dalam satu bingkai yang ukurannya besar dan melengkung atau curve. Ini ukurannya 12,3 inci masing-masing, berarti kalau dijumlah hitung sendiri. Nah, untuk desain dashboard sendiri ini ada kulit soft touch, kemudian ini ada semacam bahan fabric juga, bahan fabric seperti kanvas, kemudian ada permainan black piano, dan ini yang paling penting adalah pengatur AC-nya yang masih model fisik, tombol-tombol fisik, dan ini sudah dual zone ya, bisa diatur, dan ini lengkap banget tampilannya, ada displaynya juga jelas, kemudian pengaturan multimedianya juga jelas. Di sini masih ada bentuk fisiknya, tidak seperti mobil-mobil yang sekarang banyak yang menerapkan semua fitur itu dimasukkan ke dalam head unit atau jadi kontrol pusat. Kita lanjut lagi di setirnya. Ini setirnya terbilang cukup compact dengan steering switch, dan di belakangnya ini adalah pedal untuk mengatur transmisi, dan tuas transmisinya itu diubah nggak di bagian konsol tengah tapi berada di bagian belakang karena adalah steer by wire juga. Jadi ini kemudinya ini menggunakan elektronik. Kita lanjut lagi ke bagian konsol tengahnya yang diberikan berbagai macam kompartemen. Di bagian tengah sini ada kompartemen cukup besar, kemudian di bagian konsol tengah sebelah sini ada cup holder. Ini kalau dibuka masih ada lagi ruang cukup besar, dan ini adalah charger nirkabel untuk smartphone. Selalu di bagian bawah pengaturan AC ini ada colokan untuk smartphone, baik untuk charging ataupun kabel data. Ini mode Type-C, tapi juga ada power outletnya 12 volt. Overall desain dari Tucson Hybrid interiornya ini membawa nuansa yang sebenarnya compact, sederhana. Kalau bilang sederhana mungkin karena nggak banyak tombol, tombolnya cuma terfokus, jatuhnya lebih elegan, dan ini memberikan nuansa yang benar-benar nyaman sih. Apalagi ini ada panoramic sunroof yang ukurannya cukup besar dan bisa dibuka lebar banget, bahkan sampai ke setengah, hampir setengah. Kemudian juga pengaturan di sini untuk membuka panoramic sunroofnya juga. Ini modelnya sebenarnya gaya-gaya klasik sebenarnya sih, gaya-gaya lama, tapi ini memberikan aksen yang cukup menarik. Nah, yang paling menarik dari mobil ini dia punya baby mode. Baby mode itu adalah fitur yang membuat mobil berakselerasi dengan mulus. Namanya baby mode. Ini mode untuk bayi. Jadi mobil akan disetting performanya untuk berakselerasi lebih mulus. Jadi nggak ada hentakan-hentakan, sehingga bayi di dalam mobil akan terasa nyaman. Nah, kembali lagi ke interiornya. Ini pengaturan joknya sudah elektrik, dan ini ke 8 arah. Bahkan dia punya memori, ada 2 memori penyimpan posisi joknya. Untuk pedal shift yang berada di belakang kemudi ini bukan untuk mengganti gigi, namun ini adalah fitur untuk regenerative braking. Jadi bisa diatur levelnya sampai 3 level. Oke, kita lanjut ke bagian belakang seperti apa ke lapangan kabinnya dan bagasinya. Yuk.
Nah, ini dia baris keduanya, dibuat lapang banget. Untuk 5 penumpang, basicnya 2 depan, 3 di belakang. Ini juga bisa jadi 2 penumpang doang, karena ini ada armrest dengan cup holder. Untuk sudut recliningnya juga cukup jauh. Tadi seperti saya sebutkan, ini bisa dilipat ke depan. Kemudian kalau untuk akses lebih praktisnya, kalau mau lebih lapang lagi, di bagian sisi penumpang, di belakang penumpang depan, ini ada tombol untuk memajukan atau memundurkan jok depan. Dan di sini juga ada semacam kompartemen, tapi bentuknya jaring ya, jadi bukan yang hard covernya. Di bagian bawah ini sudah ada double blower di bagian konsol tengah. Kemudian di bawahnya juga ada colokan untuk charger smartphone dan dia model Type-C. Overall sih di bagian belakang ini punya headroom yang cukup luas, kemudian juga room leg yang juga cukup luas. Artinya mobil ini memberikan kenyamanan terutama untuk penumpang di baris kedua. Untuk area bagasi ini luas banget, ini 582 liter dan dia punya beberapa kompartemen. Ini ada untuk spare tire, space saver ya, dan ada beberapa untuk fitur atau emergency lainnya. Ini bisa dimaksimalkan hingga 1900 liter dengan melipat baris kedua hingga rata lantai. Selain itu di bagian belakangnya juga ada beberapa fitur seperti colokan 12 volt seperti ini, power outlet. Kemudian juga ada fitur untuk melipat langsung joknya. Ini tinggal ditarik, joknya langsung melipat. Nah, ini adalah mesin dari Tucson Hybrid. Ini compact banget karena ada ketambahan selain mesin konvensional, dia juga ada motor listriknya. Untuk mesin peminum bensinnya sendiri berkubikasi 1,6 liter. Jadi kalau nama engine-nya sendiri SmartStream G 1.6 GDI HEV yang mampu menghasilkan tenaga 235 PS dan torsi 367 Nm. Dan untuk mesin konvensionalnya sendiri itu punya kubikasi 2,0 liter atau 2 liter. Itu menghasilkan 156 PS dan torsi 192 Nm. Oke, itu dia tadi review lengkap dari model terbaru Hyundai yaitu Tucson Hybrid. Gimana pendapat Anda? Sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel The Official Auto, Carvaganza, dan Zikos Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.